Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya anak kelas 9. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pewarisan sifat. Materi ini adalah materi kelas 9. Baik, kita lanjutkan untuk materi pewarisan sifat ini. Yang akan kita pelajari adalah bagian yang A adalah materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Kemudian B, hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. C, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari orang tua atau dari induk kepada keturunannya atau anak itu adalah genetika. Kemudian materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat itu yang pertama penyusun materi genetik, yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Yang pertama dulu, nomor 1, penyusun materi genetik. Antara lain A, ada kromosom, di mana pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat, seperti yang kita lihat pada gambar, di mana di sini ada sel, kemudian ada inti sel, ada gen ya, di mana gen ini terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleosom, di mana kromomer itu berupa butiran atau manik-manik yang dililit oleh benang-benang DNA. Nah, DNA inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik pada suatu individu. Penyusun materi genetik antara lain adalah yang pertama tadi kan ada kromosom, kemudian yang B adalah DNA dan RNA. Seperti yang kita ketahui bahwa penyusun materi genetik DNA dan RNA itu ada perbedaan, di mana penyusunnya itu kalau DNA adalah gugus fosfat, sedangkan RNA juga gugus fosfat. Kemudian gula pentosanya deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Basa nitrogen itu juga ada perbedaannya sedikit, yaitu apabila DNA itu purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin. Segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu itu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut dengan alel. Seperti yang kita lihat ya, nomor 2, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik berperan dalam menentukan sifat pada makhluk hidup itu. Jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup
ada yang tidak tampak dari luar, ada yang tampak dari luar. Yang tidak tampak dari luar itu dinamakan dengan genotip, sedangkan yang tampak dari luar itu dinamakan fenotip. Nah, homozigot dominan, ya, gen ini, gen A besar, kita baca AA. Ini adalah gen yang homozigot dominan, karena huruf kapital itu menunjukkan dominan atau faktor yang menang atau yang muncul. Sedangkan heterozigot itu terjadi perbedaan alel, yaitu A dan I. Heterozigot contohnya A dan I. Kemudian homozigot resesif itu huruf kecil semua I dan I. Kromosom dan gen, ya, materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat itu kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Kromosom tadi sudah dijelaskan di depan, merupakan benang-benang halus yang terdapat dalam inti sel yang mudah menyerap zat warna tertentu yang dapat menentukan pewarisan sifat. Gen itu merupakan substansi kimia berupa senyawa asam nukleat yang terdapat dalam kromosom yang dapat menentukan pewarisan sifat, di mana gen ada DNA dan RNA. Macam-macam bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Itu ada metasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah. Ini ya, letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi dua, gambar A. Kemudian submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Ini contohnya yang B. Kemudian akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat dengan ujung. Ini dekat dengan ujung. Yang D, telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Ini gambar D. Tipe kromosom itu ada dua, yaitu autosom atau kromosom tubuh, yaitu kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Dari 46 kromosom di dalam inti sel tubuh manusia, sebanyak 44 buah atau 22 pasang merupakan autosom. Sedangkan gonosom atau kromosom seks itu terdiri dari sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Gonosom dibedakan menjadi dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita itu kromosomnya adalah XX dan pada pria XY. Istilah-istilah genetika itu yang pertama, gen adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu induk, biasanya dilambangkan dengan huruf P. Filial atau F itu merupakan anak atau keturunan. Kalau F1 itu adalah generasi pertama, sedangkan F2 adalah generasi kedua. Seperti tadi dijelaskan juga bahwa genotip itu sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar, dilambangkan dengan huruf. Fenotip sifat yang tampak dari luar.
Kemudian fenotip itu merupakan hasil perpaduan antara gen dan lingkungan. Dominan itu sifat yang kuat atau banyak muncul pada keturunan. Sedangkan resesif itu adalah sifat yang tidak muncul atau sedikit muncul atau lemah. Jadi tidak nampak atau terkalahkan oleh yang dominan. Kemudian istilah lain lagi adalah gamet, yaitu sel kelamin. Kita lanjutkan yang B, hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Ada persilangan monohibrid dominan, ada persilangan monohibrid intermediat, ada juga persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid dominan atau hukum satu Mendel itu merupakan persilangan monohibrid dominan, merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Sebagai contoh, persilangan antara bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, itu hasilnya adalah merah, karena warna merah itu dominan terhadap warna putih, atau yang muncul adalah merah, yang menang adalah yang merah. Itu artinya persilangan monohibrid dominan atau hukum satu Mendel. Kemudian persilangan monohibrid intermediate, di mana persilangan dengan satu sifat beda yang muncul adalah intermediate atau 50-50. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sebagai contoh, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, itu hasilnya adalah merah muda atau pink, ya. Jadi ini adalah sifatnya 50-50 atau setengah menang yang merah, setengah juga yang putih. Jadi warnanya adalah merah muda atau pink. Kemudian persilangan dihibrid atau hukum dua Mendel. Mendel itu menyilangkan tanaman ercis atau kacang kapri, batangnya tinggi, bunganya ungu, disilangkan dengan batangnya pendek, bunganya warna putih. Setelah itu F1 disilangkan dengan sesamanya, hasilnya adalah sebagai berikut. Misalnya tadi bunga tinggi warnanya ungu disilangkan dengan bunga yang pendek warnanya putih. Nah ini tinggi, kemudian ini warnanya ungu, disilangkan dengan tinggi warna ungu, karena F1 nya itu perpaduan dari ini tinggi warna ungu. Papa atau AA papa disilangkan dengan II pipi, ya. Nanti keturunannya adalah AI papi ini, ya. Jadi A besar A kecil, P besar P kecil ini dibaca AI papi. F1 nya adalah AI papi, sedangkan F2 nya itu adalah F1 dikalikan dengan F1. Jadi F1 nya gametnya apa, api, ipa, ipi, disilangkan dengan apa, api, ipa, dan ipi. Nanti hasilnya ada 16. Nah ini ada 16. Kemudian rasio fenotipnya adalah 9. Itu adalah batang tinggi warna ungu, sedangkan 3 tinggi warna putih. Kemudian 3 lagi pendek warna ungu,
Yang satu adalah pendek warna putih. 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Sedangkan genotipnya ada 16. Di antaranya perbedaannya ada 1 banding 2 banding 2, 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dan dibanding 1. Ini adalah rasio genotipnya. Persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Contoh lagi, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Contoh lagi, wanita berambut keriting menikah dengan laki-laki berambut lurus. Ini contoh persilangan monohibrid, satu sifat beda. Nah, tanaman berbatang tinggi dominan Tata disilangkan dengan tanaman berbatang rendah Titi. Bagaimana perbandingan keturunannya sampai pada F2? Nah, jawabnya kalau mencari urutannya adalah parental atau tinggi, Tata disilangkan dengan rendah Titi. Gametnya Ta disilangkan dengan T. Keturunannya adalah F1-nya Tati, tinggi. Ya, ini contoh tadi dominannya. Kemudian P2-nya Tati disilangkan dengan Tati. Gametnya Ta dan T. Bagaimana kelanjutannya? F2-nya Ta dengan T. Ta dengan T. Ta disilangkan dengan Ta, Tata. Ta dengan T, Tati. T dengan Ta, Tati. Kemudian T dengan T, Titi. Jadi Tatinya ada 1, Tatinya ada 2, Titinya ada 1. Kalau dilihat perbandingan genotipnya adalah Tata banding Tati dibanding Titi. 1 dibanding 2 dibanding 1. Perbandingan genotipnya tinggi 1, tinggi lagi 2, rendah 1. Jadi ada 75% tinggi dan 20% rendah. Kita lanjutkan anak-anak untuk berikutnya. Ini saya kira sudah selesai untuk persilangan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.